Sejak awal tahun 2019, dunia dikejutkan dengan hadirnya COVID-19. Seluruh masyarakat merasa takut akan munculnya virus ini karena dapat dengan cepat dan mudah menyebar. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun silih berganti. Namun wabah virus ini tak kunjung usai. Akibat dari masa pandemi ini, kita kehilangan banyak kerabat, kehilangan pekerjaan, dan diharuskan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada. Pada masa wabah COVID-19 ini, seringkali kita jumpai aksi kegiatan sosial kecil maupun besar yang dilakukan masyarakat demi rasa kemanusiaan. Salah satunya adalah Ibu Erina yang bergerak di bidang ini. Beliau melakukan ini tulus dan ikhlas karena rasa prihatinnya terhadap mereka yang terlebih terkena dampak karena masa pandemi ini. Beliau adalah seorang ibu serta pekerja keras dalam kesehariannya. Ibu Erina biasanya membagikan segala sesuatu yang memang dirasa diperlukan oleh masyarakat. Beliau biasanya membawa sesuatu yang ingin dibagikan pada saat akan berangkat kerja dan akan diberikan pada yang membutuhkan saat melihat orang membutuhkan di jalan ataupun di lingkungan sekitarnya. Hari ini Ibu Erina bercerita bahwa walaupun yang diberikan tidak seberapa, tapi ia tidak pernah berhenti untuk berbagi dengan orang membutuhkan, serta memberi bantuan bagi mereka yang sakit atau terpapar virus COVID-19. Selamat sore Ibu, saya Natania. Sore Mbak. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk mewawancara Ibu mengenai kegiatan sosial yang Ibu lakukan, Ibu. Ya, boleh. Pertama-tama saya ingin bertanya mengenai kegiatan Ibu sehari-hari. Jadi dalam keseharian Ibu, apakah Ibu ini mempunyai pekerjaan yang utama? Sebagai pegawai negeri. Kemudian di samping pekerjaan utama Ibu itu, Ibu juga berjuang demi kebahagiaan dan kesehatan orang-orang sekitar. Untuk kegiatan sosial yang Ibu lakukan itu memang sudah dilakukan sebelum masa pandemi atau dimulai saat masa pandemi, Bu? Sebelum pandemi. Nah, kemudian bagaimana cara Ibu untuk membagi waktu antara pekerjaan, urusan rumah tangga, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial yang Ibu lakukan, Bu? Itu kegiatan sosial saya lakukan sendiri. Jadi pribadi saya bisa membagi waktunya dengan sesuai waktu yang ada. Jadi kalau pas berangkat kantor, pulang kantor, pas pergi kemana itu bisa saya lakukan sekalian. Jadi tidak masalah. Nah, kemudian hal apa yang benar-benar membuat Ibu itu tergerak untuk membantu sesama yang kesusahan saat pandemi dan membantu merawat sesama saat terpapar virus COVID-19 yang sedang terjadi ini? Hal utama yang membuat itu ya tentunya saya merasakan bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, tidak bisa kemana-mana, tidak ada pekerjaan, tubuhnya sakit. Nah itu kan memang perlu ditolong. Nah, kemudian Ibu kan biasanya memberi bantuan. Nah, biasanya Ibu ini memberi bantuan itu di dalam bentuk apa saja? Semampu saya yang saya lakukan, tapi tentunya dalam hal makan, karena orang sakit perlu makan, perlu gizi, kemudian obat-obatannya, kemudian apa kebutuhan sehari-harinya untuk kelengkapan mandi dan sebagainya, juga kita beri semangat Mbaknya. Berarti dari semua kegiatan yang telah Ibu lakukan ini, itu kan pastinya memerlukan dana. Nah, semua dana yang Ibu gunakan itu memang dana pribadi atau ada kumpulan bantuan dana untuk masyarakat yang membutuhkan? Ya, ini karena saya kan pribadi juga, jadi keinginan diri sendiri. Ya, tentunya dari keuangan pribadi saya, puji Tuhan ada rezeki. Ternyata juga kami keluarga tidak kekurangan, cukup.
Jadi saya bisa untuk membantu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi ini Ibu melakukan semua ini tanpa pamrih. Bahkan Ibu juga sudah mengeluarkan dana yang cukup besar sejauh ini. Ya. Lalu pertanyaan yang terakhir dari saya, apa harapan Ibu untuk kedepannya Bu? Harapan untuk saya atau untuk orang-orang? Untuk orang-orang itu yang Ibu bantu itu. Oh ya. Harapan saya semoga semua baik-baik saja, yang sakit bisa sembuh, yang merasa terbeban bisa diringankan, toh. Jadi bisa saling menyemangati. Kalau orang susah itu kan perlu didorong, dibangun semangatnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dapat melakukan semua kegiatan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Semoga cerita dari Ibu dapat menginspirasi orang-orang yang melihat video dokumenter ini. Sekian wawancara dari saya Bu, terima kasih. Dari Ibu Erina, kita dapat memahami bahwa kita dapat membantu sesama dalam bentuk apapun. Tak harus dalam bentuk bantuan besar, kita pun bisa memberi bantuan dalam bentuk kecil, namun sangat berarti bagi penerima. Sebagai makhluk sosial, sudah seharusnya untuk kita saling peduli dan membantu satu sama lain.